Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 atau yang bertepatan dengan 20 Sya'ban 1447 Hijriah, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan penjelasan kitab Tauhid, syarah Ustaz kita Al-Ustaz Siranda Hafizahullah Ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjut ke bab yang ke-15, yaitu bab rasa takut malaikat kepada Allah. Di kitab aslinya atau di kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan dengan bab qaulihi ta'ala sebagaimana yang sebelumnya. Bab qaulihi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dan di sini penulis memberikan judul bab, yaitu rasa takut malaikat kepada Allah, karena memang bab ini berbicara tentang bagaimana rasa takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah Ta'ala menjelaskan kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, menjelaskan kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Beliau mengatakan munasabatul bab li kitab Tauhid anna fihi bayana halil malaikati alladhina hum aqwa wa a'zamu man 'ubida min dunillah. Fa idza kana haluhum ma'allahi ma dzukira min haibatihim minhu wa khasyatihim lah, fa kaifa yud'auna ma'allahi fa ghayruhum min babi aula. Fa fi dzalika raddun 'ala jami'il musyrikin alladhina yad'una ma'allah man la yudanil malaikah. Syekh Shalih Fauzan dalam syarah kitab Tauhid menjelaskan kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid. Beliau mengatakan bahwa di dalam bab ini ada penjelasan tentang kondisi para malaikat atau keadaan para malaikat, yang mana mereka adalah makhluk yang paling kuat dan yang paling besar yang disembah selain Allah. Ya, makhluk yang paling kuat dan paling besar yang disembah selain Allah. Fa idza kana haluhum ma'allah ma dzukira, jika kondisi mereka bersama dengan Allah Azza wa Jal seperti yang disebutkan, min haibatihim minhu, dari pengagungan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khasyatihim lah, dan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kemudian mereka disembah, ya, bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka dimintakan doa, ya, manusia atau manusia meminta kepada para malaikat bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal malaikat adalah makhluk yang paling kuat dan paling agung yang disembah selain Allah. Dan kita tahu bahwasanya, ya, manusia menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam persekutuan, di antaranya para malaikat. Kondisi malaikat yang sedemikian rupa memiliki kekuatan, makhluk yang besar, ya, yang kekuatannya jauh di atas kekuatan manusia, bahkan di atas kekuatan jin, itu mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mereka kemudian diseru bersama dengan Allah, disembah bersama dengan Allah? Ini malaikat. Fa ghairuhum min babi aula. Maka selain para malaikat, ini lebih pantas untuk tidak dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid.
Ya. Kemudian Syekh mengatakan fa fi dzalika raddun ala jami'il musyrikin. Maka dalam hal ini ada bantahan kepada seluruh kaum musyrikin. Bantahan kepada seluruh kaum musyrikin yang mana mereka berdoa bersama, ya, berdoa atau meminta kepada selain Allah bersama dengan Allah, makhluk yang tidak setara, yang tidak selevel atau tidak setingkat dengan para malaikat. Dari sisi kemampuan, dari sisi kekuatan, dari sisi kebesaran, ya. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah, ya, manusia yang tidak diketahui asal usulnya, apakah dia orang saleh atau bukan orang saleh. Ya. Baik. Di sini Al-Musannif rahimahullah menyebutkan dua dalil. Ya. Dalil yang pertama ayat yang tadi kita sampaikan, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, yakni para malaikat, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu, yakni para malaikat yang lainnya berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian ayat ini ditafsirkan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, ayat ini ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun 'ala safwanin yanfudhuhum dzalik hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd." Ya. Ayat tadi ditafsirkan atau dijelaskan oleh hadis. Apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, ya, maka para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya, ya. Turabatil malaikatu bi ajnihatiha, mengepas-ngepaskan atau mengibas-ibaskan sayapnya. Khud'anan liqaulih, ya, karena patuh akan firman-Nya, tunduk akan firman yang akan disampaikan kepada mereka. Ya. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan yanfudhuhum dzalik. Seolah-olah firman yang mereka dengar itu, kalamullah yang mereka dengar itu, bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik. Gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang mulus, ya, hingga memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Ya, kondisi para malaikat ketika mendengar Allah Azza wa Jalla akan berfirman, ya, hatta idza fuzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, kemudian Allah Azza wa Jalla cabut rasa takut dari hati-hati mereka, yakni para malaikat, ya, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu, ya. Yani dalam riwayat yang lain nanti akan dijelaskan, mereka bertanya kepada malaikat Jibril, ya, apa yang difirmankan oleh Tuhanmu, ya. Qalul haq, mereka mengatakan perkataan yang hak, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, ketika itulah syaitan-syaitan dari kalangan jin pencuri berita mendengarnya, yakni mendengar pembicaraan di antara para malaikat, ya. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri berita, pendengaran berita itu, ya, saling menumpuk antara satu bagian atas bagian yang lainnya, ya. Sufyan ibnu Uyainah, perawi hadis ini, kemudian memberikan isyarat dengan, ya, meregangkan dengan memiringkan jari telapak tangan beliau begini, ya, kemudian beliau merenggangkannya begini. Jadi syaitan dari kalangan jin itu bertumpuk-tumpuk dari bawah sampai ke atas, ya, sampai ke langit dunia untuk mencuri dengar pembicaraan para malaikat tentang firman Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian syaitan penyadap berita tadi mendengar ucapan para malaikat, perkataan para malaikat, kemudian diberitahu kepada yang di bawahnya. Ya. Summa yulqiha al-akhar ila man tahtahu, kemudian di bawahnya ngasih tahu lagi yang di bawahnya lagi. Ya. Hatta yulqiha ala lisan sahir awil kahin. Sampai kemudian yang paling bawah, ya syaitan yang paling bawah menyampaikan berita tersebut kepada tukang sihir atau dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Dan terkadang jin, ya syaitan dari kalangan jin ini terkena meteor, terkena bintang terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada dukun. Jadi sebelum sempat sampai ke dukun, si jin ini telah terkena meteor atau bintang, lemparan bintang. Ini salah satu fungsi atau salah satu manfaat Allah menciptakan bintang adalah sebagai pelempar syaitan. Ya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang ya jin tersebut telah sampai menyampaikan kepada si dukun sebelum dia terkena meteor atau bintang. Fayakdzib ma'aha mi'ata kadibah. Kemudian si dukun atau si tukang sihir ini berdusta bersama dengan satu kalimat yang hak ini 100 kedustaan. Ya. Fayuqal, kemudian dikatakan alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza, bukankah si dukun, bukankah dia telah mengatakan kepada kita telah terjadi pada hari ini peristiwa ini dan itu? Ya. Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, kemudian si dukun itu dipercaya dengan satu kalimat tersebut yang didengar dari langit. Satu kalimat yang benar, satu berita yang benar, kemudian bersamanya si dukun melakukan 100 kedustaan. Ya. Benar sekali, benar sekali. Itu pun berita dari mana? Langit. Ya. Tapi bersamanya kemudian dia mempermainkan manusia dengan 100 kedustaan. Ya. Baik. Kita bahas dalil yang pertama ini dulu. Ya. Ikhwa fillah azakumullah. Ayat yang dibawakan oleh penulis di sini ditafsirkan dengan hadis yang setelahnya tadi. Ya. Tentang sebab rasa takut para malaikat. Kenapa para malaikat merasakan takut yang luar biasa? Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan firman-Nya. Ya. Dan bagaimana kemudian para malaikat tersebut, ya, ketika telah dicabut rasa takut dari jiwa-jiwa mereka, maka kemudian mereka terbangun, sadar, dan mereka saling bertanya tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini penulis ingin memberikan faidah ikhwah sekalian, faidah tentang salah satu metode penafsiran. Ya. Dan penulis mengatakan penting untuk kita mengetahui bahwa metode para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini ada 4 tingkatan. Ya. Para ulama di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini memiliki 4 tingkatan. Ya. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain. Nah, ini adalah metode yang terbaik dalam penafsiran. Jika di sana ada ayat, kemudian ditafsirkan dengan ayat yang lain, maka kita menempuh jalan itu terlebih dahulu. Ya. Jika kemudian ayat tersebut juga dijelaskan oleh hadis, maka itu sebagai penguatnya. Diikutkan juga. Bisa. Tapi kita tempuh dulu metode atau langkah yang pertama, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat. Karena antara satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menafsirkan. Sehingga tidak ada istilahnya kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain. Ya. Kenapa tidak ada kontradiksi? Karena Al-Quran datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dari sisi zat yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin ada kontradiksi. Ya. Kalau seandainya secara zahir
itu seolah-olah ada kontradiksi, maka sebetulnya itu karena lemahnya pemahaman kita. Ya. Maka perlu kita bertanya kepada para ulama untuk menggabungkan antara dua ayat ya yang seolah-olah ada kontradiksi. Sejatinya tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan antara antara ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih tidak akan pernah ada kontradiksi. Karena hadis yang sahih, hadis Nabi juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi langkah yang pertama kali kita tempuh adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Karena ayat Al-Quran saling menafsirkan. Langkah yang kedua, menafsirkan ayat dengan hadis. Contohnya dalam bab ini. Ya. Penulis rahimahullah menafsirkan ayat tadi dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian yang ketiga, menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ya. Menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kemudian perkataan para tabi'in. Kapan ini? Jika tidak dijumpai adanya ayat lain atau hadis yang menafsirkan ayat tersebut. Jika kemudian kita tidak mendapati ada ayat yang menafsirkan ayat tersebut, juga tidak mendapati hadis yang menafsirkan ayat tersebut, maka kita beralih kepada perkataan sahabat. Ya. Kemudian perkataan para tabi'in. Ini biasanya sepaket perkataan sahabat dan perkataan para tabi'in. Karena para tabi'in ini adalah murid daripada para sahabat. Mereka mendengar dari para sahabat. Ya. Qala Mujahid, qala Ikrimah, qala Abu Qatadah. Ya. Ini para tabi'in, ahli tafsir. Yang mana mereka belajar dari para sahabat. Ya. Kemudian yang keempat, menafsirkan ayat menggunakan linguistik Arab, yaitu menggunakan bahasa Arab. Ya, karena memang Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Kapan ini? Jika tidak dijumpai ayat lain atau hadis atau perkataan para sahabat yang menafsirkan ayat tersebut, maka kembalikan kepada makna zahir daripada kalimat tersebut dalam bahasa Arab. Ya. Dengan linguistik atau menggunakan linguistik bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab. Dan metode tafsir ini, ikhwas sekalian, ini haruslah dilakukan secara berurutan, berurutan. Pertama, ayat dulu, dicari ayatnya. Ya. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat yang lainnya atau tidak, dicari dulu. Ya. Kemudian jika tidak ada, dengan hadis. Jika hadis tidak ada, maka dengan perkataan para sahabat. Lalu para tabi'in. Ya. Baru kemudian ke bahasa Arab. Ya. Dan dari sini kita mengetahui kesalahan atau sumber kekeliruan sebagian ahlul bid'ah di mana mereka menafsirkan ayat Al-Quran langsung dengan bahasa Arab. Ya. Tanpa mempedulikan metode-metode sebelumnya. Melihat kepada ayat Al-Quran, menurut kepada hadis, lihat kepada perkataan para sahabat dan para tabi'in. Sekedar menafsirkan ayat Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan kalimat bahasa Arab. Padahal satu kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki berbagai macam makna, memiliki lebih dari satu makna, satu kata. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa memiliki lebih dari satu makna, banyak makna. Akhirnya apa? Karena mereka tidak menempuh metode yang benar di dalam menafsirkan, akhirnya mereka akan mengambil makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, yang sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena satu kata memiliki makna yang banyak. Nah di sini, ikhwas sekalian, ya, sebagaimana tadi kita katakan bahwa tujuan penulis membawakan ayat ini di dalam bab ini adalah untuk menegaskan bahwa para malaikat tidak layak untuk disembah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak layak untuk disembah. Sebagaimana orang-orang saleh yang sudah meninggal itu tidak layak untuk disembah. Orang-orang yang sudah mati di kuburan. Karena mereka memiliki banyak kekurangan, kelemahan. Pun demikian para malaikat. Ya, pun demikian para malaikat, ya, makhluk yang paling kuat, paling besar. Yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
pun mereka tidak layak untuk disembah karena mereka ternyata sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka pingsan ketika Allah Azza wa Jalla akan berfirman. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini setelah menjelaskan tentang metode penafsiran yang benar dari para ulama dari 4 urutan ini, kemudian penulis menyebutkan keistimewaan dan karakteristik para malaikat. Keistimewaan dan karakteristik para malaikat. Yang mana ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk yang besar, makhluk yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia, bahkan jin. Makhluk yang spesial, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap mereka tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dan karakteristik para malaikat yang tidak dijumpai pada manusia. Yang pertama, dari sisi kedekatan. Dari sisi kedekatan. Para malaikat adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang paling dekat. Para malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang ada di bumi, sedangkan para malaikat makhluk penduduk langit, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah fis sama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan malaikat merupakan penduduk bumi, manusia penduduk malaikat penduduk langit, manusia penduduk bumi. Jauh kita di bumi. Sedangkan Allah Azza wa Jalla di atas, tempat yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Ini dari sisi kedekatan. Allah Azza wa Jalla sering bertemu dan berbicara dengan para malaikat. Bertemu dan berbicara dengan para malaikat. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para malaikat dari sisi kedekatan ini, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, ini manusia menyombongkan diri, maka mereka, yakni para malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak bosan. Falladzina 'inda rabbika, maka mereka, yakni para malaikat yang di sisi Rabbmu, menunjukkan apa? Kedekatan. Kedekatan secara fisik. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua dari malaikat yang tidak ada pada manusia adalah dari sisi ibadah. Maka dari sisi ibadah, malaikat jauh melampaui manusia. Jauh melampaui manusia. Malaikat senantiasa taat dan patuh, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah mereka sempurna. Siang malam tanpa henti. Siang malam tanpa henti dan tidak bosan. Ini berbeda dengan kita manusia yang sangat mudah bosan, capek. Adapun mereka tidak. Ibadah mereka sempurna. Siang malam tanpa henti, tanpa lelah, tanpa bosan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat senantiasa bertasbih, malam dan siang, la yafturun. Tidak letih-letihnya, tidak ada letihnya, tidak ada futurnya, tidak ada lemahnya. Dari sisi apa? Ibadah. Maka malaikat melampaui atau jauh melampaui manusia. Kemudian yang ketiga, dari sisi kesolehan. Dari sisi kesolehan, maka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat kepadanya. Ini berbeda dengan manusia yang banyak berbuat durhaka, banyak berbuat maksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa
mengerjakan apa yang diberi perintahkan. Ya. Kemudian dari sisi kemudian yang keempat, keistimewaan yang keempat dari sisi fisik. Dari sisi fisik ini sangat jauh sekali, jelas. Ya. Malaikat itu ya fisik mereka sangat besar. Yang pertama dari sisi fisik, bahwa malaikat diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla lebih dahulu dibandingkan manusia. Jadi penciptaannya lebih dahulu dibandingkan manusia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min mariji min nar, wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu." Para malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari mimma wusifa lakum, yakni sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Ya. Jadi malaikat diciptakan terlebih dahulu, baru kemudian jin, baru kemudian manusia ada. Ya. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan minum. Ya. Meskipun demikian, energi mereka tidak pernah habis. Ya. Energi mereka tidak pernah habis. Ya. Maka sungguh hebat cahaya yang Allah Azza wa Jalla ya ciptakan dengannya para malaikat. Ya. Energi yang tidak pernah habis, energi cahaya yang tidak pernah habis. Tidak perlu kemudian disupport dengan makan dan minum. Ini menunjukkan ya hebatnya cahaya yang Allah Azza wa Jalla ciptakan sebagai sumber ciptaan mereka, yakni para malaikat. Kemudian dari sisi yang kedua, ya, tadi malaikat diciptakan lebih dahulu dibanding manusia. Kemudian yang kedua, malaikat memiliki sayap. Ya, dari sisi fisik. Malaikat memiliki sayap. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir." Ya. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan ya untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3 dan 4. Ya. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para malaikat memiliki sayap. Mereka memiliki kemampuan untuk terbang. Ya. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka turun dan naik antara langit dan bumi. Ketika mereka naik ke langit, mereka terbang dengan cepat. Ketika mereka turun ke bumi pun terbang dengan cepat, bergerak dengan cepat. Dan kecepatannya mengalahkan kecepatan jin. Ya. Kecepatannya mengalahkan kecepatan jin. Ya. Ini perkara gaib. Tapi kita harus apa? Mengimani. Harus mengimani, karena Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan pada kita perkara gaib. Ya. Adapun jin tidak mampu melakukan hal demikian, apalagi kita manusia. Ya, manusia nggak punya sayap. Ya, manusia nggak bisa terbang. Kalaupun kita melihat manusia bisa terbang, itu dibantu sama jin yang memiliki kemampuan itu. Ya. Memiliki kemampuan itu. Ya. Makanya karena jin itu tidak memiliki kecepatan seperti malaikat, ada di antara jin tersebut yang kena lemparan meteor. Ya. Seperti tadi kita jelaskan dalam hadis. Ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan fisik dari sisi fisik antara manusia dengan jin. Antara manusia dengan malaikat. Dari sisi besarnya tubuh sebagian malaikat. Besarnya tubuh sebagian malaikat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Ya. Pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Ya, karena Jibril juga pernah datang kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla juga berikan kekuatan, kemampuan kepada malaikat untuk merubah, ya, untuk merubah bentuk. Jadi antaranya menjadi manusia laki-laki. Ya, seperti yang diutus kepada Nabi Ibrahim, ya, untuk menghancurkan kaum Nabi Lut misalnya, dan juga Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah dalam bentuk seorang
laki-laki, mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, ya. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, yang mana sayapnya Jibril alaihissalam itu menutup ufuk, ya, menutup apa? Ufuk, ya. Ufuk itu kalau kita lihat bagian langit gitu ya, ada begini, seolah-olah apa? Seolah-olah begini, itu ketutup begitu, ya. Itu namanya ufuk, ya. Itu menutup ufuk. Seberapa besarnya? Ya, seberapa besarnya? Ya, sangat jauh sekali dengan kita manusia. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Telah diizinkan kepadaku, ini Allah Azza wa Jalla telah mengizinkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan atau menceritakan tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala pemikul arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'imi'ati 'am. Sesungguhnya jarak antara, ya, daun telinga malaikat pemikul arsy dengan pundaknya itu jaraknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hah? Dari daun telinga ke pundak, ya, itu perjalanan selama 700 tahun. Seperti apa besar? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini makhluknya, baru apa? Makhluknya. Bagaimana dengan penciptanya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Nah, kemudian yang kelima, keistimewaan para malaikat, ya, dan karakteristik mereka dari sisi kekuatan, ya. Dari sisi apa? Kekuatan. Para malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan yang luar biasa, ya. Bagaimana dalam kisah diazabnya kaum Nabi Lut, ya. Malaikat mengangkat negeri kaum Nabi Lut, kemudian membalikkannya hanya dengan sayapnya, ya. Bumi yang dipijak oleh kaum Nabi Lut, ya, diangkat kemudian dibalikkan dengan sayapnya malaikat. Meskipun ini riwayatnya bukan dari hadis, ya, tidak ada riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, tapi riwayatnya berasal dari, ya, tabi'in, ya. Riwayat dari para tabi'in. Kemudian juga salah satu dalil yang menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para malaikat, yakni ketika, ya, malaikat menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menimpakan kepada kaum musyrikin, ya, gunung, untuk mencabut gunung dan menimpakannya kepada kaum musyrikin. Ketika beliau berdakwah di Taif, ya, dicabutnya gunung tersebut kemudian ditimpakan kepada kaum musyrikin, ya. Gunung sebesar apa? Kita bisa bayangkan sendiri. Ini menunjukkan kekuatan mereka yang dahsyat, luar biasa dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan atau tawaran malaikat tersebut. Ya, meskipun sedemikian kuatnya para malaikat, sedemikian dekatnya para malaikat, ya, dan sedemikian istimewanya para malaikat, ya, tetapi tetap mereka memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasa takut mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk yang memiliki sifat seperti ini, ya, tentu tidak pantas untuk apa? Disembah. Yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kemudian dia disembah bersama dengan Allah, ya. Apalagi kemudian selain mereka para malaikat, ya. Maka sungguh tersesat kaum musyrikin yang telah menyembah para malaikat, ya. Dan bahkan mereka menganggap para malaikat adalah anak-anak perempuan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam
surat Al-Isra ayat 40, afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan 'azim. Ya. Maka apakah patut Tuhan memilihkan bagimu anak laki-laki sedangkan dia sendiri mengambil anak-anak perempuan di antara para malaikat? Ya. Sesungguhnya kalian benar-benar mengucapkan perkataan yang besar dosanya. Ya. Dan Allah juga berfirman, wa qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ya, mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Ya. Subhanah, maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Ya. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Ya. Ini tentang keistimewaan makhluk yang bernama malaikat. Dengan keistimewaan yang luar biasa ini, ya, tetap mereka tidak pantas untuk dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin disampaikan oleh penulis ketika menyampaikan bab ini, menjelaskan, ya, ayat yang menjelaskan tentang rasa takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, ikhwas sekalian, dari Nawas bin Sam'an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah." Apabila Allah Azza wa Jalla hendak mewahyukan perintahnya, maka dia pun memfirmankan wahyu tersebut, dan seketika langit-langit pun bergetar dengan kerasnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langit pun ikut bergetar, ya, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawat su'iqu wa kharru sujada. Ketika para malaikat mendengar hal tersebut, yakni penduduk langit, para malaikat mendengar hal tersebut, ya, su'iqu wa kharru sujada, mereka pingsan dan tersungkur sujud. Mereka pingsan dan tersungkur sujud. Summa yamuru Jibril 'alal malaikah. Dan yang pertama kali akan bangkit di antara mereka adalah Jibril. Ya. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Yang pertama kali akan mengangkat kepalanya adalah Jibril. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi. Kemudian Allah berbicara kepada Jibril, menyampaikan wahyu apa yang dia inginkan. Summa yamuru Jibril 'alal malaikah. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Kullama marra bisama sa'alahu malaikatuha. Setiap kali melewati tingkatan langit, ya, para malaikat bertanya kepada Jibril, ya, madza qala rabbuna, apa yang diucapkan Rabb kita, ya Jibril. Fayaqul Jibril menjawab, qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ya. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Kemudian yang lainnya mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu di mana Allah Azza wa Jalla perintah. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwatal iman azakumullah. Hadis yang atau dalil yang kedua ini juga menegaskan kepada kita semua tentang rasa takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Azza wa Jalla akan berfirman. Dan begitu mereka mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, mereka langsung tersungkur, pingsan, ya, sujud. Jikalaulah kemudian demikian keadaan mereka para malaikat yang begitu kuat, ya, begitu saleh, begitu taat, begitu besar kekuatan fisik mereka, begitu besar kemampuan mereka, kondisi mereka seperti ini, ya, maka sama sekali mereka tidak pantas untuk ibadah. Apalagi kemudian, ya, makhluk selain mereka
yang kekuatannya, kesolehannya, ya, kedekatannya jauh di bawah para malaikat. Manusia sering tertipu dengan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa jin. Ya, manusia sering tertipu karena melihat bahwa dirinya tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh jin. Padahal di sana ada makhluk yang jauh lebih kuat daripada jin, yang kekuatannya melampaui kekuatan jin. Ya. Yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang taat. Namun mereka ya tetap tidak pantas dijadikan ya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya manusia mengetahui hal ini ya tentang karakteristik atau keistimewaan yang dimiliki oleh para malaikat yang tidak dimiliki oleh manusia, tidak pula oleh jin, ya, dari sisi kekuatan, niscaya mereka akan memahami, ya, niscaya mereka tidak akan ya takjub dengan apa yang dimiliki oleh jin dari kekuatan ke kekuatan, ya, karena sangat jauh dibandingkan dengan para malaikat, ya. Kemudian juga ya niscaya mereka tidak akan menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan siapapun, ya, dengan siapapun dan dengan apapun, ya. Karena ketika kita melihat ya barometer atau tolak ukurnya ada makhluk yang sedemikian luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada mereka yang luar biasa, tetap kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita kemudian berani ya untuk menjadikan mereka sebagai sekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sangat tidak pantas. Dan di bawah mereka makhluk yang memiliki kemampuan atau kekuatan di bawah mereka lebih tidak pantas untuk dijadikan ya sekutu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh penulis ketika menyebutkan bab ini, bab qaulihi ta'ala, tentang rasa takutnya para malaikat. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menimbulkan atau menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat, ya, salah satu sifat orang-orang yang beriman, khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dengan demikian selesai bab yang ke-15. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang lagi, ya mungkin setelah Ramadan, ya. Ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Nah, setelah Ramadan insyaallah kita lanjutkan lagi pembahasan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kesehatan, umur panjang dalam ketaatan, disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, ya, bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan dipertemukan dengan bulan-bulan Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya Allah wa iyyakum sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.